mengurapi. Ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk bercerita, beritakan kasih-Nya, bangkitlah hati kita menjadi saksi selama-lamanya. Terima kasih untuk segalanya, perlindungannya selama ini. Biarlah tetap berlanjut di dalam hidup kita untuk beritakan Injil kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di Rehat, Renungan Hati Sehat GBI Ngadi Negaran. Sebelum kita masuk ke dalam renungan di hari ini, mari bersama-sama kita siapkan hati, kita mulai di dalam doa terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati renungan di hari ini agar boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rehat hari ini berjudul Melayani untuk Tuhan, yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Wah, kenapa ya saya mengambil ayat ini untuk dibagikan di hari ini? Jadi seperti yang Bapak, Ibu, dan Saudara tahu bahwa saya adalah seorang guru di salah satu sekolah swasta di Jogja, yaitu Lifeway School. Nah, Lifeway School merupakan sekolah Kristen yang mana setiap guru-guru dan stafnya juga percaya akan Tuhan, dan di tahun ajaran yang baru ini kami mengusung tema ayat dari 1 Petrus 4 yang ke-10 ini. Seperti itu, jadi setiap guru dan staf diminta untuk merenungkan, mempelajari ayat yang saya sudah bacakan tadi, seperti itu. Saat membaca ayat 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 ini, saya diingatkan oleh Tuhan untuk lebih peka terhadap karunia, terhadap talenta yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya, di dalam hidup saya. Seperti itu. Mungkin kalau kita membicarakan mengenai talenta dan karunia, yang kita pikirkan adalah bisa bermain musik, atau mungkin bisa menyanyi, bisa menari, hal-hal yang bisa terlihat jelas di pandangan mata. Namun, apakah kita sadari juga bahwa hal-hal yang terlihat kecil, yang terlihat sepele, itu adalah talenta dan karunia juga yang Tuhan berikan. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu, karunia atau talenta untuk menjadi pendengar yang baik, karunia atau talenta untuk menjadi seorang pemimpin, karunia untuk bisa menasihati orang lain, dan juga bahkan talenta atau karunia diberikan keramahan sehingga boleh menyapa saudara-saudara kita yang seiman maupun yang tidak seiman. Tanpa kita sadari, hal-hal yang tidak terlihat kasat mata tersebut adalah juga karunia yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Sudahkah kita peka terhadap karunia tersebut?
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, karunia yang Tuhan berikan berbeda-beda pada setiap kita. Sehingga hal tersebut membuat kita terlihat unik dan berbeda. Tidak ada Bapak dan Ibu satu orang pun di dunia ini yang sama. Tuhan menciptakan kita begitu luar biasa dengan keunikan kita masing-masing. Saya akan bacakan untuk ayat yang ke-8. Ternyata di ayat yang ke-8 ini Tuhan juga sudah berikan gitu alasan kenapa sih kita tuh harus melayani, apa dasar dari kita melayani. Seperti itu ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya akan bacakan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, ini dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-8, di mana dituliskan sebelum ayat yang saya bacakan di awal tadi. Jadi di sini Tuhan ingatkan bahwa dasar melayani adalah kasih. Kita mengasihi bukan setengah-setengah, bukan sekedarnya, tapi mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, jadi dalam kita melayani, dalam pelayanan kita, hal yang terutama menjadi dasar adalah kasih itu sendiri. Sudahkah kita memiliki kasih Kristus dalam hidup kita? Sudahkah saat kita melayani, kita mendasarkannya dengan kasih? Saya teringat mengenai suami saya saat saya membaca ayat ini gitu. Kasih saat kita melayani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tidak hanya di dalam pekerjaan kita melayani, tapi saat kita di rumah, kita menjadi seorang istri, suami, anak, orang tua, di situ juga kita diminta untuk boleh melayani. Dan bisakah kita bertahan dalam pelayanan kita di rumah, di gereja, di sekolah tanpa kasih Tuhan? Tanpa kita memiliki dasar kasih tersebut? Nah, kenapa saya teringat oleh suami saya? Karena jujur saja setelah menikah, saya baru benar-benar merasakan bagaimana makna melayani tersebut. Setiap pagi, kalau biasanya sebelum pergi bekerja, saya hanya perlu menyiapkan bekal untuk diri saya sendiri. Bahkan untuk saya pribadi, untuk sarapan saya hanya buah atau oatmeal cukup. So simple, Bapak dan Ibu. Tapi saat saya sudah menikah, saya harus menyiapkan sarapan suami saya, bahkan bekalnya, hal detail yang dia perlukan. Saya belajar untuk melayani. Sanggupkah saya melakukannya setiap hari tanpa kasih? Oleh sebab itu, ayat ini mengingatkan saya mengenai saya melayani suami saya di rumah harus juga didasarkan dengan kasih, tetapi tidak hanya saat di rumah, saat di pekerjaan, saat di gereja, kita mengambil bagian dalam pelayanan, haruslah juga berdasarkan dengan kasih. Kemudian, poin yang terakhir adalah mengenai tujuan. Apa sih tujuan kita melayani? Saya akan bacakan dari ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita sudah belajar bahwa dasar dari kita melayani adalah kasih. Dan saat ini kita juga belajar bahwa tujuan dari pelayanan itu sendiri. Dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 Tuhan tuliskan gitu bahwa tujuan dari kita melayani bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, bukan untuk menyenangkan atasan kita di pekerjaan, bukan untuk menyenangkan keluarga kita di rumah ataupun pendeta kita di gereja. Bukan itu tujuan kita melayani, tapi tujuan kita melayani adalah supaya nama Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sudahkah kita melayani Tuhan dengan tujuan yang benar? Tujuan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja? Atau saat kita melakukan pelayanan, yang kita rasakan adalah, supaya aku dilihat orang, supaya aku terlihat baik di depan orang. Apakah kita melakukannya untuk kemuliaan diri kita sendiri? Hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih untuk kita belajar bersama-sama bahwa saat kita melayani dimanapun Tuhan tempatkan kita,
Dimanapun Tuhan perlukan kita, hendaklah pelayanan kita didasari dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan untuk kita berefleksi bersama. Mari kita renungkan bersama. Sudahkah kita mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dengan dasar kasih dan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan? Mungkin di beberapa hari ke depan kita boleh merenungkannya bersama-sama. Bagaimana pelayanan kita, apakah sudah seturut dengan kehendak Tuhan, apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya pribadi juga tertegur mengenai pembahasan di hari ini. Seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita sama-sama belajar untuk boleh menerapkan, mengaplikasikan renungan di hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus di dalam pelayanan kita. Sudah cukup renungan hati sehat untuk hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan ingatkan kami, para pelayan Tuhan, untuk kami boleh melayani Tuhan dengan dasar kasih dan juga tujuan yang jelas, yaitu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ampuni kami Tuhan apabila saat melayani kami belum mendasarkannya dengan kasih-Mu Tuhan, dan juga tujuan kami mungkin terkadang masih salah. Tuhan, kami minta ampun, dan biarlah ke depan Tuhan berikan kami hikmat, kemampuan, kekuatan untuk dapat menerapkan firman Tuhan di hari ini. Tuhan, mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami, terkhusus untuk pelayanan kami dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, menyerahkan pelayanan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sampai bertemu di Rehat GBI Ngadi Negara selanjutnya. Tuhan memberkati. Ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk bercerita, beritakan kasih-Nya, bangkitlah hati kita menjadi saksi selama-lamanya. Terima kasih untuk segalanya, perlindungannya selama ini. Biarlah tetap berlanjut di dalam hidup kita untuk beritakan Injil kasih-Nya. Terima kasih untuk segalanya, perlindungannya selama ini. Biarlah tetap berlanjut di dalam hidup kita untuk beritakan Injil kasih-Nya. Biarlah tetap berlanjut di dalam hidup kita untuk beritakan Injil kasih-Nya, untuk beritakan Injil kasih-Nya, untuk beritakan Injil kasih-Nya.